vlog. Welcome to my guys. Shut down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang taubat di era digital. Oh my god! Wow! Makna taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa. Dalam bahasa Arab, taubat berasal dari kata taba yatubu yang berarti kembali, yang mana seseorang yang bertaubat berarti kembali ke jalan yang benar, meninggalkan maksiat dan dosa, lalu memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka selama kita masih diberi kesempatan hidup. Nah, tentang tantangan taubat di era digital ini, kita hidup di zaman digital toh. Nah, di mana hampir semua aktivitas dilakukan lewat gawai dan internet. Nice. Dunia digital membawa kemudahan tetapi juga membawa tantangan besar bagi akhlak dan spiritualitas kita. Banyak dosa yang kini mudah dilakukan secara digital, menyebarkan gosip atau fitnah di media sosial, menonton konten maksiat, menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia, bahkan ria, pamer kebaikan di media sosial demi pujian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang disebut para ulama modern sebagai dosa digital. Karena itu, tobat di era digital bukan hanya meninggalkan dosa secara fisik, tetapi juga membersihkan jejak digital dosa kita. Nah, bagaimana cara bertaubat di era digital ini? Bagaimana bentuk taubat di era digital? Nah, satu, menyesali perbuatan dosa baik yang dinyata maupun di dunia maya. Dua, berhenti dari perbuatan dosa itu, termasuk menghapus konten yang melanggar syariat atau menyakiti orang lain. 3. Berjanji tidak mengulanginya lagi dengan mengatur kembali cara kita menggunakan media sosial. 4. Memperbanyak amal soleh di dunia digital seperti menyebarkan dakwah, motivasi islami, dan kebaikan. Jadi, taubat di era digital berarti mengubah dunia maya menjadi ladang pahala, bukan tempat maksiat. Semua ini yang saya tadi dibicarakan itu ada hikmahnya dan keutamanya taubat. Nah, yaitu orang yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dari Allah, ketenangan hati, dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya
Orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka janganlah kita menunda taubat. Gunakan kecanggihan teknologi bukan untuk menjauh dari Allah, tapi untuk mendekatkan kepadanya. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, era digital bukan penghalang untuk bertaubat, justru menjadi peluang untuk memperluas amal kebaikan. Gunakan jari, pikiran, dan waktu kita untuk menyebarkan rahmat dan kebaikan. Karena di dunia digital pun Allah tetap Maha melihat dan Maha mengetahui. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.